selalu percaya tuh apapun rezeki yang dikasih itu sama beratnya sama assignment yang lu dapat. Sumpah, aku memang ngefans banget sama Om Deddy, tapi aku nggak jadi membernya. Sorry, aku memang ngefans banget sama Om Deddy, tapi aku nggak jadi membernya. Sorry, terus gimana? Kayak contoh nih, aku di titik ini atau Mas Pe di titik ini, dia di titik ini. Karena memang tugas yang kita punya membutuhkan ini, makanya rezekinya dapat ini, gitu loh. Oh, gini aku harus memperjelas. Untuk untuk seseorang bisa mencapai di titik atas, caranya ada dua. Berbuat baik atau berbuat jahat. Yes. Orang jahat juga banyak yang di atas loh. Orang jahat juga di atas. Tapi orang baik juga bisa di atas, tapi selalu dengan keajaiban-keajaiban. Iya. Kalau kau bilang seharusnya kau di sini, banyak orang yang lebih pantas secara apa ya aku bisa bilang angka teori, skill yang bisa lebih lucu dari kau, yang memang entertain jauh banyaknya jauh lebih pantas gitu. Aku harus bisa bilang kayak gitu ya. Tapi kau ada di sini karena ajaib yang nggak bisa kau jelaskan. Karma baik lu, bro. Itu karena karma baik kau selama 26 tahun kau berbuat baik. Jadi kalau yang kau khawatirkan adalah after ini mau ngapain, gimana cara Pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya, nanti akan keluar sendiri jawabannya. Dan faktanya dari yang aku tahu dari orang-orang baik ya, aku akan menganggap kau orang baik kalau kau memang melakukan hal itu selama 26 tahun. Faktanya dari orang-orang baik adalah jawabannya muncul dulu sebelum masalah. Anjing. Berat tuh. Jawaban muncul dulu sebelum masalah. Itu dari orang-orang baik. Entot. Jadi kau gak terlalu ribet dengan masalahmu karena jawabannya udah ada. Karena aku nanya ke kau pernah nggak punya masalah yang berat banget? Sebenarnya mungkin pernah, tapi karena jawabannya udah ada, kau nggak ngerasa berat. Paham maksudku? Paham. Kau ingat-ingat lagi, recall masalah ada di otakmu, yang pernah muncul di hidupmu. Muncul jawabannya nggak sebelum kau kena masalah? Iya sih. Itu biasanya karma baik. Kayak sesimpel ini cerita yang kan gua keluar tim e-sport tuh. Dari yang Jakarta gue pindah ke Batam, tau-tau gaji gue kali 5. Tau-tau masalah datang COVID. Itu COVID datang, keluarga gue gak bisa bayar mobil, gue yang bayarin. Nah itu. Terus gue kayak, oh ternyata gaji gue buat ini. Nah itu dia, jawabannya muncul duluan kan? Iya. Bayangkan kalau COVID duluan, habis itu kok nggak ada, stres gak kau? Hancur sih. Itu karma baik. Kebanyakan kalau orang jahat, masalahnya muncul duluan, mereka harus nyari jawabannya. Makanya buat jahat tuh gak ada habisnya. Karena mereka akan jahat lagi untuk menyelesaikan masalah. Selalu buat nyesain masalah baru yang datang. Iya. Damn bro. Gue pas ngelewatin quarter life crisis ya. Betulnya gue start dari 24 itu, 23, 24 udah mulai tuh. Krisis identitas. Lu masih kerja kan? Gue kerja terus. Gue diem. Sampai umur gue 25. 3 tahun gue diem ya, kerja ya gue cari makan aja gitu, bukan yang kayak buat growing. Gue mikir, ini gue mau ngapain sih? Gue udah di titik tahap ini gue hidup mau ngapain sih, karena semua udah gue lewatin. Udah pernah dilakukan. Ya sorry, udah pernah gue lakukan, udah gue lewatin. Untuk jawaban kayak kau ya, aku akan bilang dunia itu luas. Ya itu, makanya Dunia itu gue udah lewat. Gue banget benar-benar sangat grateful Arab sering ngajak gue ketemu orang-orang. Karena dunia itu luas. Yang jauh di langit sana. Bilang ngentot, dunia luas banget, kontol. Luas banget dunia. Anjing. Baru tuh mulai. Gue 3 tahun di rumah yuk. Posisi quarter life crisis kebanyakan orang bingung, nggak tahu mau ngapain karena dia masih dalam tempurungnya, masih dalam kotaknya dan masih Dan dalam biasanya, zona nyamannya. biasanya, itu betul. Kata kuncinya gue zona nyaman. Di 23, 25 tuh gue di zona nyaman gue. Nyet, kripto bisa kasih gue makan, nyet. What's next itu nggak ada. Ini sekarang nih, setelah ini nih. Ini belum berakhir nih, di kepala gue udah tahu tau what's next apa. What's next buat Arab ini gitu. What's next buat diri gue sendiri. Udah ada gitu. Kalau quarter life crisis gue gak ngerasain sih. Menurut gue pasti semua orang masih ngerasain. Akan merasakan. Tapi lu nggak sadar. Balik lagi karena kamu udah nemukan jawabannya sebelum pertanyaan itu muncul.
Tapi memang waktu itu memang ada momennya tuh fase streaming terus kayak menghasilkan kan, terus kayak mau ngapain gitu kan, pacar gak ada. Gue gak ada pikiran mau nikah, gak mau berhubungan secara serius sama orang gak ada. Terus kayak tanggung jawab kayaknya sekarang cukup, apa cukup, mau ngapain, apa yang mau dikejar itu kan segala macam. Terus baru gue ngomong ke orang tua, kayak si Evan gimana kuliah gitu kan, adek gue gimana kuliah, siapa yang bayar segala macam. Nyari sendiri, jadinya kayak oh belum lunas, ini gue yang bayar sampai lulus, tanggung jawab gue gitu. Ujung-ujungnya nyari tanggung jawab lagi serotonin yang gue cari tadi. Kayak kalian butuh apa sih, gue kelarin gitu. Dan sebenarnya kalau kau memang bener omongan kau bilang ya, kau punya sesuatu yang susah orang dapatkan. Kalau bener omonganmu ya, yaitu ikhlas. Gue masih bilang gue ikhlas 100% sih. Gak gampang. Ngedumel tuh pasti ada. Ngedumel itu ada, tapi ikhlas itu dalam artian kau mau lagi itu udah basic dari ikhlas. Kau habis membantu orang lagi, padahal kau tahu, dia misalnya orang kau bantu nih, tapi masih anjing. Tapi kau masih mau berbuat sama orang lain. Itu udah basic dari ikhlas. Ngedumel itu manusiawi. Ikhlas 100% menurutku itu udah kelas nabi. Itu menarik sih, kayak gue sempat nanya Mas Reja. Kalau mau ngobrol ngobrol aja, Pan. Santai aja, Pan. Santai. Oke. Itu menarik sih yang tadi yang lu bahas. Itu kayak Mas Reja yang ngomong itu gak sih, yang dia gagal di satu step terus dia coba di field lain, dia gak takut gagal. Ya kan Gue juga kalau bantu orang nih. Misalkan dia anjing ke gua. Misalkan gue bakal berhenti. Tapi bukan berarti gue berhenti berbuat baik. Betul. Nah, Betul. Itu basic ikhlas. Kalau kau bilang aku masih ngedumel, ya manusiawi anjing. Manusiawi, Cok. Manusiawi. Tapi tetap si ini anjing. Iya. Ya udah. Menurut gua anjing gitu. Ya udah Manusiawi. manusiawi. Cuma next. Ya human Karena being. orangnya beda. Ya human being aja, Bro. Tapi kau ikhlas dengan kebaikan kau itu dan kau masih mau berbuat baik. Bukan, aku berbuat baik sama orang ini, ternyata aku salah berbuat baik. Itu kau nggak ikhlas. Karena kau melakukannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Yang kau pikirkan adalah feedback ke kau. Itu udah nggak ikhlas. Enggak sih, kalau buat baik lempar ke langit sih. Bukan lempar ke tembok. Maksudnya? Iya. Buang aja ke atas, nggak tahu kemana. Iya, Belum tentu balik ke lu, kadang kena kepala lu sendiri. Itu basicnya. Nggak semua orang punya skill itu. Banyak orang itu buat baik tuh lempar ke tembok. Iya, lempar ke Berharap tembok. balik ke kita. Ngarep pantulan. Yes. Nggak semua orang punya skill itu ya. Aku harus bilang kayak gitu. Itu susah banget didapatkan sama manusia. Titik ikhlas, buang ke langit. Ya udah, aku nggak peduli apa yang aku lakukan. Entah dia suatu saat akan jahat ke aku, nggak peduli. Iya. Itu susah banget, yuk. Ya bukan contoh sih. Berbuat baik ya, gue tuh sering banget loh. Gue nggak tahu ini baik atau buruk ya. Kepala gue nih ngentot. Kepala gue tuh skeptisnya tuh anjing banget. Suatu organisasi. Yang paling sering di gereja. Gereja nih, atau apapun itu. Tak, scan, set, nominal nih. Berapa ya? Pakai buat apa gitu? Pakai buat apa nih? Ini kalau gue duit gue kasih dia, pakai aneh sih ngentot. Tapi gue duit anyway gitu. Sampai sekarang gue nggak tahu tuh baik atau buruk. Baik. Tapi tetap kau kasih kan? Ini tetap gue kasih Tetap anyway. kau kasih, udah di situ. Cuma kadang angkanya berubah aja. Nah. Dari contoh nih, let's say mau 100.000, jadi kayak 50.000 gitu, segala macam gitu. Itu nggak terlalu nggak sih? Apa? Sistem defense. Gue skeptis luar biasa. Oke, gini, aku harus bilang ya. Sistem defense. Gue juga gitu. Sorry, aku harus ini yang paling tak suka kalau aku udah bawa agama. Nggak usah ngomong agama nih, nggak usah organisasi. Gini. Ini mungkin agama tapi bukan Islam. Ah, Aku selalu percaya bahwa setiap manusia itu punya yang namanya hati nurani. ah. Dan hati nurani ini kalahnya akan sama otak. Hati nurani manusia itu pasti baik. Kayak kau contoh tadi, mau memberikan, itu hati nurani kau yang bilang. Tapi otak kau akan berkata, udah gak usah diberikan. Sebenarnya hati nurani manusia itu baik semuanya. Gue sering banget nih, kayak gue ngeliat nih, orang di pinggir jalan, gue lagi naik mobil truk. Di otak gue, udah ngedek pas ngeliat, itu pura-pura ya. Nah, itu otak kau. Itu otak kau yang membisikkan. Sering banget aja. Tapi sebenarnya niatnya kau udah memberi. Iya. Itu dari hati sebenarnya. Bukan dari otak niat kau itu.
Ini sumpah kayak Heeh. setak gitu. Heeh. Kasih nggak ya? Hmm. Kasih nggak ya? Itu pasti gue kasih. Cuma kadang ketika udah muncul pemikiran kayak ini ngumpetin tangannya begini nggak ya? Ya, Atau ya. beneran cacat gak ya? Heeh. Nominalnya jadi berubah, Pak. Heeh. Ya itu. Dan Kalau- selalu berkurang. Contoh, Ripo, di Hmm. XTJ itu pertama di klub. Hmm. Kepala gue mau kasih duit pribadi. Hmm. Karena gue liat dia kasihan. Di kepala gue yang kiri, Hmm. kerja dianya. Hmm. Part of his job gitu. Hmm. Nah, selalu berteguh mulut gitu-gitu doang anjing. Itu hati sama otak. Makanya aku harus bilang, kalau kau mau berbuat baik, nggak usah pakai logika. Udah turutin kata hatimu aja. Kata niat awalmu yang gimana, udah nggak usah pakai logika. Kalau gue justru ya kalau misalkan gue udah di titik yang kalau misalkan gue bantu orang nih, Hmm. terus orangnya jadi baik ke gue, Hmm. gue udah sampai di titik kayak ini kok manipulasi ini orang gak sih sebenarnya? Secara gak langsung. Apa gue manipulasi ini orang biar berpihak ke gue gitu? Dihukum aja, kita balik ke hukum. Tadi yang kau tanya, kenapa sih ada yang hukumannya 3 tahun, ada hukuman 8 tahun? Yang paling dinilai adalah niat. Kenapa dia niat untuk melakukan hal itu? Balik ke niat awal ya. Niat awal, balik lagi. Kau mau berbuat baik, niat awal kau adalah untuk membantu orang itu, atau untuk caper ke orang itu, atau memang untuk berbisnis dengan orang itu, atau ingin dia baik ke kau. Niat awalnya apa? Karena lagi pengen aja. Ya udah, sesimpel itu. Nggak usah berpikir yang jauh-jauh. Efeknya gimana nggak usah kau pikir. Balik lagi ke niat awal. Sesimpel itu, bro. Semua itu dari niat. Itulah kenapa kalau di agamaku, kita mau melakukan apapun, kita itu harus mengucapkan niat supaya kita ingat bahwa niat kita itu kayak gini. Oke. Semua itu kembali ke niat. Katanya kok udahan di layar anjing. Karena gue benci sama kepala gue sendiri, Cok. Sumpah, karena gue benci banget sama kepala gue. Gue skeptis sama orang tuh gila banget ini skeptisnya. Dan terjadi ke kalian semua juga. Awal kayak gue ketemu Yuka gitu, anjing kepala gue tuh banyak banget tuh. Scan ini orang ngentot ya, ini orang nyebelin ya, ini orang banyak banget, Cok. Pasti ada lah pada saat kalian pengen ibadah berangkat ke gereja gitu. Niat kalian udah pengen ke gereja gitu kan. Terus di otak, duh ngapain gereja? Ntar gini, ntar gitu. Enggak, bukan hati pengen ke gereja nih. Sekarang ada pengerjaan. Soalnya halnya cuma satu, Cok. Apa? Anjing mager banget ngentot. Ya itu otak. Itu otak kan? Itu mager banget anjing. Itu otak. Tapi nyampe sono mah ya udah. Ya udah. Nah, pada saat kau udah memberikan, ya udah. Nah, kelar. ini menarik. Gue bahas agamanya sedikit ya. Boleh. Tapi maksudnya ini gue pengen cerita doang. Gue toilet. Aku yang suka di sini tuh kalian menghargai perbedaan. Iya. Itu aku yang suka. Ini gue pernah berdebat sama Chris dan gue baru sadar beberapa minggu terakhir. Gue pernah berdebat. Jot, ayo dong gereja. Gue punya perdebatan gini. Urusan gue sama Tuhan itu urusan gue. Gitu. Menurut gue, Thank you seseorang. urusan gue sama Tuhan itu urusan gue. Menurut gue, lu mau paksa gue berapa kali pun ke gereja kalau hati gue tidak mau, gue tidak akan nyaman di gereja. Gue sempet ribut, beda gue sempet ribut. Dia sempet bilang, dia pengen begini, Jot, aku pengen banget tahu kalau gereja tuh nggak sendiri ditemenin sama kamu. Awalnya, jujur banget, awalnya gue terpaksa di minggu pertama. Dak. Diajak gereja, ayo gereja. Secapek apapun. Bahkan gue sama pan gue mau gereja, bangun gue jam 10 apapun yang terjadi gitu. Tergerak dari terpaksa, terus sekarang gue akhirnya gue baru sadar. Kalau nggak gara-gara Grace ngomong kayak gitu, gue mau kapan gereja? Dan pas gue udah nyampe di gereja dan gue udah dengerin, gue udah berdoa, oh hati gue nggak terganggu-ganggu banget, nggak se-annoying yang gue kira, gitu loh, nggak sebosan yang gue kira. Walaupun kadang ada momen dimana gue emang kurang tidur gara-gara kesalahan gue di gereja, gue anjing ngantuk banget gitu, ada gitu. Nah itu salah satu contoh yang menurut gue, kalau gue tetap kekeh sama prinsip gue, urusan gue sama Tuhan tuh urusan gue. Menurut gue lu nggak punya hak ajak gue gereja kalau hati gue mau gereja. Itu yang kayak, oh enggak lu anjing. Aku harus ngejudge kau. Pada saat kau ngomong sama Grace itu urusan hati, itu bukan hati. Itu soal kau pingin rebel dan ego kau yang tinggi.
pada saat Grace bisa nabrak ego kau itu dan Grace bisa menunjukkan fakta, akhirnya ego kau turun. Aku harus menjudge kau kayak gitu. Itu bukan kalau hatiku enggak, itu bukan masalah hati, itu ego. Ego itu. Oke, sekarang kayak setiap minggu tuh gue udah kayak apapun yang terjadi gue gereja nyet. Ada kok selama udah kayak beberapa minggu udah yakin ada kok mau kayak contoh lah minggu lalu hati gue tuh bukan hati, fisik gue tuh kayak udah nggak mampu deh buat gereja. Sama anjing. Cuma gue paksa anyway dan ternyata ya kebiasaan buruk kebiasaan baik kenapa nggak gue lanjutin gitu. Manusia normal itu step ibadah itu ada 3. Yang pertama dia akan menolak. Yang kedua dia akan terpaksa. Yang ketiga dia akan butuh. Mungkin masih terpaksa ya. Terpaksa. Mungkin pada saat kau udah dibutuh, kau benar-benar nggak kepikiran apa-apa udah. Tapi terpaksa udah step yang bagus. Karena kau udah lepas dari penolakan. Akan ada kalanya di mana kau ibadah itu karena butuh, bukan karena lagi terpaksa. Wah, aku coba pas-pasin gitu, enggak. Tapi memang karena kau apapun yang terjadi, aku berangkat. Itu udah butuh banget kau untuk ibadah. Gue pernah dengar dari Bang Zawin tuh stepnya tuh, dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Kita mungkin lagi di titik yang terpaksa. Sumpah, kayak minggu lalu gue tuh ngomong, anjing capek banget, sumpah capek banget, gereja lagi. Nyampe, udah hilang. Oh anjing, oke dah. Kadang-kadang gue pepetin tuh, jadi gereja kayak lama. Tapi kadang kalau minggu lalu gara-gara kena macet sih gue. Cuma kayak udah tetap ya udahlah gereja. Padahal itu bertahun-tahun. Nyokap gue tuh selalu ingetin gue tiap minggu, ayo gereja. Terus selalu ada perdebatan, jam paksa gue gereja. Kadang gue juga bangsat nih, mak gue juga nggak tahu. Kalau mama nonton sorry banget ya. Kadang gue bilang gereja, gue tuh kabur ngerokok di kafe, pakai baju rapi supaya gue pulang. Karena kan gue sempat tinggal di rumah nyokap gue, supaya dia ngeliat gue habis gereja. Padahal gue nggak gereja, karena gue nggak mau. Jadi gue bener-bener pas, karena ya nyokap gue cuma kayak sekedar, mungkin karena gini, karena balik lagi gue nggak pernah punya conversation yang heart to heart sama nyokap gue. Ya kan? Okay. Jadi kalimat dia sebatas jangan lupa gereja ya nak. Oke. Selalu ingat Tuhan di pekerjaanmu. Gitu-gitu doang. Karena gue nggak pernah ngomong heart to heart, karena pertama ego dan ada beberapa hal yang gue berantem gede sama nyokap gue. Jadi gap gue kagak jauh. Nah ketika gue mau deket-deket itu, gue kan nggak terbiasa dengan hal-hal kayak gitu kan. Yes. Jadi ketika dia nge-text gue setiap hari untuk jangan lupa ibadah, jangan lupa doa, sempetin diri buat Tuhan, itu kepala gue tuh selalu dinai. Okay. Teks biasa dari nyokap, teks biasa dari nyokap, Yes. sampai gue digituin sama Grace. Karena memang gue nggak heart to heart sama nyokap gue, tapi kalau ke pacar gitu, ke Grace kan heart to heart kan ngomongnya. Sampai gue kayak ngerasa, gue kayak ngerasa, karena gini lah maksudnya kayak banyak yang gue ceritain ke Grace yang bahkan nyokap gue nggak tahu. Padahal seharusnya kan nyokap gue juga tahu gitu. Karena gue nggak terbiasa di lingkungan yang cerita ke nyokap. Sama. Jadi nyokap gue gak pernah tahu kehidupan gue kayak gimana. Apa yang gue rasain dia nggak pernah tahu. Setiap kayak di meja makan, gue nggak pernah ngobrol. Cuma makan aja gitu. Makan, gue akan menjawab pertanyaan dia. Kalau gak ditanya ya udah diem. Iya. Sedingin itu. Oke, paham. Beruntungnya, kenapa gue bilang? Kenapa nih? Alasan kenapa gue mau nikahin Grace cuma satu. Cuma salah satunya adalah Grace-nya mau nggak nikah sama kau? pasti mau deh, nggak mungkin. Gue charming gini ya. Alasannya apa tuh? Salah satunya cuma satu. Grace adalah orang yang bisa mencairkan suasana yang tadinya gue beku di ruang makan, jadi gue bisa ngobrol sama orang tua gue. Dan menurut gue tuh mahal. Lebih cantik banyak, yang lebih pintar banyak. Tapi gue nggak pernah temuin ini. Gue jadi bisa cerita nih sama bokap gue nih tentang bisnis gue yang gagal, lain lagi mau ngapain, jadi bisa cerita. Karena Grace kan bisa nurunin ego kau. Iya. Itu aja deh. Gue ibadah juga gereja gue udah bertahun-tahun, 8 tahun kali gue ibadah, 7 tahun. Terus? Ya gue selek sama orang gereja. Selek sama orang gereja. Terus? Skeptis segala macem, mulai cari tahu tentang ini itu. Sempet kayak ini agama semua bullshit segala macem kan. Ya gimana ya? Pelajarin agama mana, pelajarin agama ini, gitu, semua muter.
keliling-keliling, capek banget rasanya. Sampai di titik tuh dari gimana ya, tiap ada masalah ngandelin dia sendiri, gue logisin semuanya. Tiap masalah logisin gitu kan. Udah sampai di titik kayak kemarin, anjing ini makin lama masalah gak make sense. Diri gue gak kuat nih, sama sekali gak kuat gue. Coba kali ya cari ketenangan, atau mungkin dari yang gue pelajarin segala macam. Akhirnya gue mulai gereja, mulai ketemu siapa, kayak ini apa ya, kejadian-kejadian baik di hidup gue tuh terlalu banyak sampai semuanya bisa gue logisin. Jadi kayak misalkan ada hal ini, kayak tiba-tiba gue diajak maraton, tiba-tiba gue ketemu teman-teman tuh, orang sekitar gue tuh kok kayaknya orang apa yang ditusuk dari belakang segala macam tuh gue gak ngerasain. Ditusuk dari belakang kayak anjing nih orang bangsat banget, bener-bener jahatin gue gak ngerasain. Itu loh. Terus yang gue dengar tuh dari keluarga gue tuh selalu kayak doain lo setiap malam segala macam, entah dari kakek gue, nenek gue, adanya nenek gue segala macam. Terus apa gue keinget doa bapak kami itu ada satu, jauhkanlah kami dari yang jahat. Mungkin gue didoainnya itu. Makanya sepanjang jalan gue tuh gue ngerasa kayak fine aja nih, gue gak percaya agama. Itu selama itu gue dijagain, gue ngerasanya. Tapi aku harus bilang ke kau kalau ini belum ending. Iya, Mungkin ini cuma masih di garis start anjing. 1/10 kehidupanmu kan. Suatu saat kau pasti akan dapat ujian yang lebih berat. Kau harus ingat omonganku yang kemarin aku omongin. Pada saat kau dapat ujian yang lebih berat, ingat bahwa itu cara Tuhan untuk naikin level kau. Adepin dan yakin kau pasti bisa menjalankannya. Nggak ada kata menyerah. Kata menyerah itu buat Pecundang anjing. cundang. Apapun masalahmu nanti, aku nggak tahu ke depannya gitu ya. Pasti ada, aku bisa jamin 100% pasti akan ada masalah. Karena orang untuk naik level itu harus ada masalah dulu. Betul. Giving up is only for pussies anjing. Dan jangan sampai ada di pikiran kau kata menyerah. Karena mungkin kau sekarang terbiasa bisa dibilang nggak ada orang jahat. Yakin suatu saat pasti ada yang Pasti jahat ada. sama kau. Pasti ada anjing. Pasti ada. Dan itu kecewa kau akan gede banget kan. Hajar. Kecewa gede sih enggak sih. Ini misalnya nih. Gue udah sampai di titik kalau misalkan nih at some point taruhlah Jot, orang dekat gue nusuk gue, gak kecewa gue. Kalau misalnya aku tiba-tiba pacaran sama Michelle,